warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Al-ayah. Shadaqallahu adzim. Saudaraku para pemirsa TA TV dimanapun berada, alhamdulillah, syukur yang banyak kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati atas limpahan rahmatnya, barokahnya, seluruh karunia-Nya pada kita semuanya, yang kita tidak akan mampu menghitungnya satu demi satu, dan semoga kita mampu mensyukurinya. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa TA TV dimanapun berada, kita masih melanjutkan bagaimana etika seorang muslim dalam mencari nafkah, sehingga apa yang kita hasilkan ada keberkahan buat kehidupan kita, buat keluarga kita, buat masyarakat, buat bangsa, buat negara kita, baik di dunia maupun di akhirat. Etika yang kedua dalam kitab Tambihul Ghafilin dijelaskan dalam mencari nafkah secara Islami adalah jangan menyakiti hati seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala hanya karena mengejar dunia, sehingga bisnis kita, perdagangan kita, apa yang kita lakukan merugikan orang lain. Ini tidak diperkenankan dalam ajaran Islam. Seakan-akan saya harus paling laba paling banyak, saya harus sukses perusahaan saya, bisnis saya harus sukses, tapi dia tidak memikirkan orang-orang lain dirugikan karena perbuatannya, karena usahanya. Dan ini merupakan hal-hal yang harus dihindari dalam mencari nafkah, dalam berbisnis. Ingat saudaraku, dalam Al-Quran sudah diingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Berprasangka aja sudah dilarang, apalagi berprasangka yang tidak baik, apalagi sampai merugikan orang lain cuma karena kita pengen bisnis kita sukses. Persaingan boleh, tapi persaingan secara sehat. Nah, ini yang kadang-kadang pada zaman saat ini, sekarang ini, kadang-kadang persaingan tidak sehat, sehingga orang lain, kita punya keinginan orang lain harus hancur, harus jatuh. Apakah kita tega melihat saudara kita jatuh bertubi-tubi, kemudian usahanya bangkrut dan sebagainya? Seorang muslim tidak boleh memiliki sifat yang demikian, dan ini bukan merupakan etika yang baik dalam mencari nafkah. Alangkah indahnya kalau kita bisa membantu mereka yang hampir bangkrut, mereka yang hampir hancur. Bagaimana mereka bisa bangkit kembali, dan kita bisa berjalan bersama-sama mencapai kesuksesan bersama. Dan yang perlu dipikirkan saudaraku, bahwa hidup kita ini tidak bisa sendiri, dan hidup ini tidak ajak suksesnya, ajak labanya, ajak sehatnya, ya kan? Berputar. Kadang sukses, kadang gagal. Dan kita tidak bisa sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Maka etika yang kedua ini harus kita
aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak merugikan orang lain. Sukses kita raih, tetapi tidak menghancurkan usaha orang lain, nafkah orang lain. Persaingan secara sehat. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suka mencari kejelekan orang lain. Jangan menggunjing satu sama lain, dan akhirnya kan juga merugikan orang lain. Apakah ini merupakan etika yang baik? Tidak, bukan. Kalau kita ngaku seorang muslim, tidak boleh punya sifat yang demikian. Dan itu harus kita hindarkan, agar hasil usaha kita itu barokah. Kalau sudah barokah, hidup ini tentram. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bisa rasakan penuh dengan kenikmatan. Tidur bisa nyenyak, hidup dimanapun merasa aman. Ya karena kita tidak pernah merugikan orang lain. Jadi kalau mungkin kita dirugikan orang lain, itu mungkin kita sering merugikan orang lain. Coba kita berpikir yang jernih. Iya Pak, iya. Kadang-kadang iya kan? Kalau kita sudah sering merugikan orang lain, jatuh suatu saat kita akan dirugikan orang lain. Tapi kalau kita sering membantu orang lain, insya Allah kita, keluarga kita akan dibantu oleh orang lain, karena Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Demikian saudaraku, etika yang kedua. Kita masih melanjutkan etika cara mencari nafkah secara Islami pada episode berikutnya, insya Allah. Simak terus dan selamat beraktivitas. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.